dapat berelasi dengan Allah, berelasi dengan dirinya sendiri, berelasi dengan sesama, dan berelasi dengan lingkungan. Tapi saya mengatakan, ketika manusia salah berelasi dengan Tuhan, dia akan salah berelasi dengan dirinya sendiri. Ketika dia salah berelasi dengan Tuhan, maka dia salah berelasi diri sendiri. Sesama akan kacau, dan lingkungan pun kacau. Maka kita melihat, Lapindo tidak akan mungkin bisa ditutupi ininya. Lahar dan lumpurnya keluar. Mereka tutup di sini, keluar di sana. Tutup di sana, keluar di sana. Bocor sana sini dan lain sebagainya. Betul? Maka disitulah dikatakan ada badai Katrina, tapi ada lumpur Lucy, lumpur Sidoarjo. Nah, di sini kita melihat karena relasi kita dengan sesama Tuhan tidak beres, maka relasi dengan lingkungan pun tidak beres. Sebenarnya saya percaya bahwa Tuhan tidak hanya memberikan kita dunia ini dalam jangka waktu yang begitu singkat, tetapi yang merusak dunia ini kan sebenarnya kita sendiri. Maka sekarang PBB berusaha untuk mencanangkan satu usaha mencegah rumah kaca, banyaknya rumah kaca, karena itu akan mempengaruhi zat ozon yang ada, dan akhirnya panas semakin tambah dan kutub utara akan mencair. Maka lihat posisi air sekarang itu posisi semakin naik, semakin naik, dan sadar atau tidak, semakin manusia tidak sadar, maka lama kelamaan dunia ini akan tenggelam oleh karena pencairan kutub utara, es di kutub utara itu sendiri. Maka dengan demikian, Sekjen PBB dan juga Amerika dan beberapa negara-negara besar, kalau kita melihat KTT yang diadakan di Australia, salah satu himbauannya adalah supaya mengurangi rumah kaca, kemudian mengurangi asap kendaraan. Maka sekarang pulang, nyalain dulu mobilnya, lihat, pasang muka di bawah kanal pot. Kira-kira muka, pas angkat pinggir, kalau muka itu hitam, maka itu harus diganti. Kenapa? Kalau saudara tidak ganti, saudara akan mengurangi akan masa hidup di dunia ini. Bukan lepas daripada kedaulatan Tuhan. Saya percaya hidup kita dalam kedaulatan Tuhan, tapi Tuhan berikan kebebasan bagi kita untuk bertindak di dalam dunia ini. Sehingga kalau kanal potnya sudah wong, harus ganti. Begitupun saya katakan ibu-ibu, hair dryer itu, asapnya itu hati-hati. Bahkan juga parfum-parfum yang kita semprot itu juga mempengaruhi namanya ozon itu sendiri. Sehingga pada saat parfum itu jepit sungguh-sungguh supaya tidak keluar. Gitu ya. Karena kalau kita membiarkan itu terbang, itu juga akan mempengaruhi lapisan ozon itu semakin menipis. Bahkan sebenarnya perkembangan zaman, perkembangan teknologi bukan sebenarnya membuat dunia ini baik. Perkembangan teknologi mempermudahkan manusia, tapi mengorbankan akan dunia ini. Kalau Tuhan menciptakan sesuatu yang lain, ketika Tuhan menciptakan sesuatu, pasti ada covernya, gitu ya. Ada yang mengcovernya. Sehingga contohnya kita bernafas dengan apa? Oksigen. Kita akan keluarkan apa? CO2. Maka CO2 ini dicerna oleh tumbuh-tumbuhan, sehingga tidak ada yang terbuang dan tidak ada pencemaran. Tapi ketika manusia semakin bertambah, manusia berusaha untuk menciptakan sesuatu yang memudahkan manusia, tapi manusia tidak sanggup untuk mencegah ada efek sampingan yang ada. Contohnya saja di Jepang. Saya sepertinya ngurus seminar tentang wawasan dunia. Contohnya Jepang, kita melihat bahwa Jepang mengejar namanya perkembangan teknologi, betul? Perkembangan teknologi. Tetapi ada satu dampak yang tidak pernah dipersiapkan dan dipikirkan oleh Jepang, adalah kaum muda mereka, betul? Kaum muda mereka sangat riskan sekali. Waktu saya di Tokyo, setiap kali saya keluar dari Eki, saya melihat kaum muda hanya bagi tisu. Onegaishimasu, mas. Ada yang dicuekin, cemburu, begitu ya. Mau jadi apa? Ada pasti dampak atau efeknya. Kenapa? Oleh karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Oleh karena kebanyakan orang sudah jatuh dalam dosa. Kebanyakan ilmuwan banyak menentang Allah. Maka kalau menentang Allah, dia boleh berhasil memudahkan kehidupan manusia, tapi ada efek yang lain yang akhirnya menghancurkan hidupnya. Contohnya lumpur Lapindo. Mungkin satu sisi mereka berpikir bahwa itu keberhasilan besar, Abu Rizal Bakri CS. Tetapi mereka tidak mengantisipasi bahwa ternyata ada satu kerugian yang besar yang tidak pernah mereka pikirkan, bukan? Nah, disinilah
sehebat-hebatnya manusia, kalau dia sudah salah relasi dengan Tuhan, relasinya dia dengan diri salah, sesama salah, maka lingkungan pun salah. Maka dengan demikian kita berharga di mata Tuhan, karena Tuhan memberikan relasi dalam hidup kita supaya hidup kita bisa beres di hadapan Tuhan. Nah, bagian yang lain, kenapa kita dikatakan sebagai peta dan gambar Allah? Oleh karena di dalam diri kita Allah menanamkan namanya kekekalan. Tahu kekekalan? Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Dia katakan bahwa Allah akan membuat semuanya apa? Indah pada waktu. Orang pacaran hanya angkat bagian ini, begitu ya. Tapi kalau tidak dapat jodoh pun, ketika pendeta tanya, majelis tanya, gimana pendampingmu? Semuanya indah pada waktu. Indahlah kau di situ, begitu ya. Ada yang bilang begini, yang penting duduk-duduk nanti datang juga. Ada, emangnya Tuhan mak comblang. Itu ya, datang langsung dia tahu, duduk, tulang dari tulangmu, makanlah tulang itu, makan sampai habis. Begitu, bukan itu maksudnya. Tapi kalimat yang lain dikatakan, lanjutnya dikatakan, Allah membuat semuanya indah pada waktunya. Namun di dalam hati mereka Allah menanamkan namanya kekekalan, tapi manusia tidak sanggup menyelaminya. Itu Pengkhotbah ayat 11. Sehingga di dalam diri manusia Allah menaruh namanya kekekalan. Sehingga engkau bukan hanya merupakan makhluk jasmani yang fana, tapi engkau makhluk kekal. Maka engkau hidup tidak hanya sebatas hidup di dunia ini, tapi hidup di dunia ini menentukan hidup kekekalan di dalam diri kamu. Sehingga tidak ada seorang pun yang menyangkali akan hidup yang kekal itu sendiri. Maka bagaimanapun juga mereka tetap, manusia tetap beragama untuk mencapai namanya kekekalan itu sendiri. Nah, ada beberapa hal tapi saya sebatas dalam bagian ini. Nah, kalau kita melihat bagian ini, maka sebenarnya yang membuat kita berharga bukan kita, tapi Tuhan yang membuat kita berharga. Karena Allah menaruh rasio, Allah menaruh hati nurani, Allah menaruh relasi, Allah menaruh kekekalan di dalam hidup kita. Maka Allah melihat bahwa kita berharga di matanya. Maka ketika Allah melihat kita berharga di matanya, maka Allah tidak mau membiarkan kita jatuh dalam dosa. Betul? Allah tidak mau membiarkan kita tergenang dalam dosa. Allah tidak mau kita dibelenggu oleh dosa. Maka Allah mengangkat kita daripada keberdosaan kita dan kita diselamatkan. Sedangkan malaikat, Alkitab tidak pernah bicara bahwa dia adalah gambar dan rupa Allah. Alkitab hanya katakan bahwa malaikat itu adalah messenger. Mereka hanya melayani Allah, pembawa berita Allah. Stop di situ. Mereka tidak dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah. Sehingga dengan demikian, kenapa Allah menyelamatkan manusia? Kenapa Allah mengasihani manusia? Oleh karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Karena saudara dan saya diciptakan menurut peta dan gambar Allah. Itu yang membuat saudara dan saya akhirnya diselamatkan oleh Tuhan dan dikasihani oleh Tuhan. Maka saya mau katakan, Tuhan saja menghargai hidup saudara. Apalagi yang kurang. Apalagi yang kurang. Kadang kita tidak menghargai hidup kita. Ketika kita melihat, loh, kok dia punya 25 cm ke depan, saya kok 25 cm ke belakang. Kita mulai katakan, aduh ini saya tidak usah ke gereja deh. Kalau saya duduk di dia, kelihatannya orang lihat dia tapi bukan lihat saya, begitu kan. Ini mulai kurang. Mulai kelihatan ada bintik-bintik begitu ya. Saya tidak tahu sengaja dibuat atau memang dibuat, memang muncul sendiri begitu. Kita mulai, Anda saya nggak mau ke gereja, kenapa? Nanti apa kata orang dan lain sebagainya.